Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siswa-siswa UMTS Salafiyah yang ada di rumah maupun ada di pondok? Semoga kalian masih diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat walafiat, di rumah sehat, dan dimanapun juga sehat. Kalian berdasarkan semester pertama, saya evaluasi, ternyata nilainya kurang bagus. Yang pertama adalah tentang belajar. Pelajar kalian itu saya kira kurang rutin, atau kalian belajar hanya pada saat mau semesteran atau tes. Kalau kalian belajarnya pada saat tes, maka hasilnya akan kurang memuaskan. Oleh karena itu, untuk semester 2 ini saya harapkan kalian belajarnya itu tiap hari agar hasilnya lebih memuaskan pada selama semester 2 daripada semester pertama. Coba kalian buka untuk semester yang kedua ini, buka buku paket halaman 128, yaitu tentang surat. Surat dalam buku paket bahasa Indonesia, yaitu surat itu berisi komunikasi dalam bentuk tulisan. Apabila seseorang mengirimkan surat, itu berarti dia mengkomunikasikan informasi kepada orang lain melalui tulisan. Itu yang dinamakan surat. Apakah kalian sudah paham? Jadi surat itu, saya ulangi lagi, surat itu tentang komunikasi. Yang kedua, berdasarkan tujuannya, surat itu ada 2 atau ada 3. Yang pertama adalah surat pribadi, yang kedua surat dinas, yang ketiga surat niaga. Coba kalian buka halaman 128, yaitu pengertiannya. Surat pribadi sudah tertera, tapi akan saya terangkan secara jelas. Surat pribadi itu surat yang berisi keperluan pribadi. Saya ingatkan, surat yang berisi keperluan pribadi yang isinya berkaitan dengan pribadi antara pengirim surat sama penerima surat. Biasanya bahasa yang digunakan karena ini pribadi itu menggunakan bahasa pribadi. Loh Pak, saya pernah lihat surat itu bahasanya memakai bahasa Indonesia, Pak, baku. Apakah itu surat pribadi? Bisa juga. Jadi surat pribadi itu yang pertama komunikasi untuk pribadi, keperluan pribadi, bahasanya juga pribadi atau bebas. Ada yang juga menggunakan bahasa baku. Itu pengertian surat pribadi. Yang kedua, pengertian surat dinas. Surat dinas atau surat resmi. Kalau surat dinas itu adalah jenis surat yang dibuat oleh seseorang atau lembaga atau organisasi atau instansi pemerintah yang ditujukan kepada khalayak atau masyarakat. Jadi kalau surat dinas ini keperluan orang banyak atau masyarakat menggunakan bahasa
bahasa Indonesia. Kita lanjutkan, yang selanjutnya adalah kalian buka halaman, ya, kalian buka halaman 129. Coba kalian buka halaman buku paket halaman 129. Itu berkaitan dengan surat. Yaitu pilihlah topik yang biasa disampaikan dalam surat. Kalian di halaman buku paket bahasa Indonesia 129, kalian diminta untuk menentukan surat. Ini saya beri contoh ada 5. Menanyakan kabar keluarga. Menanyakan kabar keluarga. Ini berarti bisa dipakai atau dipakai untuk topik surat. Membeli motor baru, apakah perlu surat? Tidak perlu. Kalian hanya datang saja ke showroom motor, langsung beli motor baru. Komunikasinya secara langsung. Yang selanjutnya yaitu setelah membeli motor baru, berarti membeli motor baru itu tidak harus memakai surat. Yang ketiga, mengajukan lamaran kerja. Apakah perlu surat atau tidak, anak-anakku? Oh, perlu ya? Betul. Mengajukan lamaran kerja itu memakai surat. Jadi komunikasinya secara tidak langsung. Tadi kalau membeli motor baru, komunikasinya secara langsung. Yang keempat, menyuruh belajar. Apakah memakai surat? Oh, tidak. Betul. Berarti tidak memakai surat. Jadi komunikasinya secara langsung. Mas, belajar. Enggak usah tulis surat. Mas, belajar, tidak perlu. Itu tidak termasuk topik dalam membuat surat. Undangan rapat, perlu surat atau tidak? Perlu, betul. Ya, perlu memakai surat. Itu kalian lanjutkan di rumah, buku paket halaman 129. Itu ada 20 topik. Yang saya jelaskan hanya 5 topik. Jadi coba kalian sambil membaca, mendengarkan materi saya, buku paketnya juga dijawab dengan memberi jawaban cinta. Saya beri contoh ini nomor 2 dalam buku paket halaman 129. Berita politik terkini. Berita politik terkini, apakah memakai surat? Ya, tidak perlu. Hanya kita mendengarkan berita di televisi. Kita lanjutkan tentang surat. Kita bahas contoh surat. Nah, ini sudah saya berikan contoh di slide. Coba kalian buka buku paket halaman 130 dan halaman 131. Kalau di buku paket halaman 130 itu adalah Ayahku Linggar Dega. Ayahku Linggar Dega di Pegararan, Sumatera Selatan. Ya, apakah berayah? Ini dalam buku paket, apakah berayah? Nah, apakah berayah itu menunjukkan bahwa suratnya berisi pribadi. Kalau berupa pribadi untuk seseorang, berarti suratnya tentang apa? Surat pribadi atau surat dinas? Ya, surat pribadi. Kalau di slide ada Palembang 11 Februari 2008 kepada sahabatku Gigi. Salam hangat.
Diki aku ada kabar soal kesehatanmu. Pakdemu yang kasih tahu sedih mendengar kamu kena demam berdarah. Ini juga bersifat pribadi, sehingga surat ini dinamakan surat pribadi. Tadi Pak disampaikan bahwa surat pribadi kan bahasanya bebas, betul. Tapi adanya juga menggunakan bahasa baku. Yang perlu kalian tekankan itu dinamakan surat pribadi atau surat dinas. Yang pertama, kalau surat pribadi itu untuk kepentingan pribadi, komunikasinya juga pribadi. Kalau surat dinas itu komunikasinya bukan pribadi, tapi sebuah lembaga. Lanjut. Dinas, kalau buku paket halaman 131 itu tentang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Muara Enim. Berarti kalau seperti itu, apakah bersifat pribadi? Ya bukan, karena ini berupa lembaga. Lanjut buka halaman 133. Halaman 133. Kalian saya minta untuk membaca halaman 133 sambil diberi tanda centang buku paketnya. Yang pertama, tentukan yang D itu ya halaman 133 yang D, tentukan surat pribadi atau surat resmi dari kutipan di bawah ini. Saya hanya menerangkan 3, nanti selanjutnya 7 kalian bisa kerjakan di rumah. Bagi anak yang membawa buku paket. Yang tidak membawa buku paket bagaimana? Ya mendengarkan saya menerangkan. Kemudian pada saat kalian sudah masuk atau sudah ke pondok, kalian dipelajari dan dikerjakan buku paketnya halaman 133. Yang tadi halaman 129. Sambil belajar, sambil mengerjakan. Pak, dinilai. Mas, kalian itu jangan mencari nilai. Yang penting kamu belajar dengan ikhlas, maka akan memperoleh suatu manfaatnya. Kita lanjutkan. Mana kutipan surat pribadi atau surat resmi pada halaman 133. Aku rindu kampung di sana. Aku rindu kampung di sana. Apakah ini pribadi atau lembaga? Coba kalian tebak. Aku rindu kampung di sana. Pribadi atau lembaga? Pribadi. Kalau buku paket halaman 133, saya bacakan nomor 1. Rina, bagaimana raportmu waktu kenaikan kelas kemarin? Rina, bagaimana raportmu waktu kenaikan kelas kemarin? Itu buku paket. Apakah ini resmi atau dinas atau pribadi? Menanyakan kabar tentang rapor. Bersifat dinas atau pribadi? Pribadi. Saya jawab, saya beri soal lagi. Halaman 133 nomor 2. Kami selaku pengurus OSIS SMPN 3 Bandung mengharap kehadiran dari perwakilan sekolah. Kami selaku pengurus OSIS SMP. Nah, apakah ini sifatnya pribadi atau kepada orang banyak? Mengharap kehadiran dari perwakilan sekolah. Apakah pribadi hanya satu orang satu ke orang lain,
atau suatu lembaga kepada orang banyak. Mengharap kehadiran dari perwakilan sekolah, mengharap kehadiran dari perwakilan sekolah. Sekolah itu satu atau banyak? Banyak. Kalau banyak berarti ini untuk masyarakat, kalangannya orang banyak, dan dikeluarkan oleh suatu lembaga. Lembaganya apa? Pengurus OSIS. Berarti ini dinamakan surat apa? Resmi atau dinas. Atau contoh yang ada di slide, kami selaku ketua KPPS MTS Salafiyah. Apakah ini pribadi? Ketua KPPS MTS Salafiyah. Ini pribadi atau organisasi atau lembaga? Organisasi atau lembaga. Mengharap kehadiran pengurus, berarti pengurus itu lebih dari satu orang. Jadi surat dinas atau resmi keperluannya untuk orang banyak, dikeluarkan dari sebuah lembaga. Yang ketiga, Rijal sudah lama tidak ketemu. Rijal sudah lama tidak ketemu. Itu menunjukkan pribadi atau dinas atau resmi. Yang perlu kalian garis bawahi, Rijal sudah lama tidak ketemu. Apakah ini orang satu atau lebih dari dua? Lebih dari dua atau satu? Hanya satu. Rijal sudah lama tidak ketemu, berarti hanya satu orang. Rijal dengan temannya. Ini berarti dinamakan surat pribadi. Lanjut ke halaman selanjutnya. Ya, kita bahas yang selanjutnya itu tentang surat pribadi dan surat dinas. Tentukan halaman 133 ini masih ya. Tentukan surat pribadi dan surat dinas atau resmi dari pernyataan di bawah ini. Terdapat nama lembaga. Apakah terdapat nama lembaga itu pribadi? Tidak. Jadi tidak pribadi. Karena kalau lembaga itu kan orangnya banyak, nggak hanya satu orang. Yang perlu kalian garis bawahi seperti itu. Kalau pribadi hanya antara saya dan kamu. Kalau lembaga suatu perusahaan atau organisasi dengan orang lain. Yang kedua, menggunakan bahasa bebas atau tidak baku, pribadi atau resmi. Pribadi. Loh Pak, tadi saya baca dari surat Diki atau di buku paket halaman 130 itu menggunakan bahasa baku Pak. Betul. Jadi surat pribadi ada yang menggunakan bahasa baku, tapi kebanyakan tidak. Yang perlu kalian garis bawahi adalah keperluannya, isinya itu untuk pribadi atau untuk masyarakat banyak. Kalau untuk pribadi, berarti itu dinamakan surat pribadi. Kalau orang banyak, berarti surat dinas atau resmi. Yang ketiga, ditujukan kepada orang terdekat. Apa tadi mau sudah saya jelaskan. Kalau orang banyak tapi apa? Dinas atau resmi. Kalau hanya satu orang, pribadi. Demikian materi bahasa Indonesia tentang surat, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Kalau surat pribadi untuk keperluan pribadi hanya satu orang ke orang lain yang sifatnya kekeluargaan atau persahabatan menggunakan bahasa tidak baku atau
atau bebas tergantung si pembuat. Kalau surat dinas itu dikeluarkan oleh suatu lembaga atau organisasi, keperluannya untuk orang banyak, bahasanya pasti menggunakan bahasa baku. Demikian materi bahasa Indonesia tentang surat pribadi, surat dinas. Kita lanjutkan dengan pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.